Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Maulana dengan NIM 216444. Saya dari kelas A2, program studi S1 Pariwisata, Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Di sini saya ingin memaparkan sebuah materi mengenai studi kelayakan bisnis yang termasuk ke dalam mata kuliah Tourism Finance yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Sri Wahyuni, SI, MIC, DIV. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sri yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi kali ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Dalam studi kelayakan bisnis ini, saya mengambil contoh usaha yang ingin saya dirikan, yaitu barbershop. Pertanyaannya, mengapa saya mengambil contoh usaha barbershop? Jelas, pada saat ini, terutama di tahun 2022 ini, tidak hanya perempuan saja yang peduli akan penampilan mereka. Tidak hanya perempuan yang pergi ke salon untuk menata rambut mereka, namun laki-laki sudah mulai sadar akan penampilannya. Oleh karena itu, barbershop ini saya anggap sebagai teman untuk menemani laki-laki menata atau merias penampilan mereka, terutama bagian rambut mereka. Oleh karena itu, menurut saya, barbershop ini adalah usaha yang masih menjanjikan dan memiliki peluang yang tinggi, sehingga saya mengambil contoh barbershop sebagai usaha saya. Dan selanjutnya, nama barbershop ini saya beri nama One Heart, dengan filosofi bahwa ketika pelanggan datang ke barbershop saya, maka mereka akan merasakan bahwa barbershop saya ini memberikan mereka pelayanan yang terbaik, sehingga mereka akan selalu kembali dan merasa nyaman, sehingga saya namakan One Heart, satu hati. Satu hati di mana sang pelanggan dan juga kami sebagai pegawai barbershop ini memiliki suatu chemistry, sehingga ada ikatan yang membuat pelanggan nyaman untuk datang ke barbershop kami. Dan kali ini kita akan membahas beberapa aspek untuk mendirikan suatu usaha, terutama usaha barbershop. Saya telah mengumpulkan 10 aspek yang akan kita bahas supaya usaha ini berkembang dengan baik. Yang pertama, yaitu saya akan menentukan brandnya terlebih dahulu. Yang kedua, layanan apa yang saya berikan. Yang ketiga, membuat pelanggan kembali. Yang keempat, lokasi usaha. Kelima, perawatan pangkas rambut. Yang keenam, perlengkapan toko, modal operasional, promosi, analisis keuntungan, dan yang terakhir yaitu scale up barbershop. Dan kita masuk ke slide selanjutnya. Sebelum kita membahas aspek-aspek tadi, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa saya memiliki moto terhadap usaha saya ini, yang mana moto itu adalah semua orang punya style. Mungkin teman-teman semua sudah mengerti apa yang saya maksudkan dalam moto ini. Karena semua orang punya style, maka semua orang berhak untuk menentukan style mereka. Dan kami di barbershop One Heart, kami menyediakan, kami memfasilitasi, melayani berbagai fasilitas untuk menjaga penampilan rambut tetap cool, tetap keren, dan tetap sesuai dengan style kita masing-masing. Saya tidak menganggap bahwa style berbeda itu jelek, namun saya berpikir bahwa style yang berbeda, gaya penampilan yang berbeda dari orang lain itu adalah yang menarik. Oleh karena itu, kami membantu teman-teman semua di barbershop kami untuk menyalurkan style mereka sesuai dengan keinginannya. Kami segenap hati selalu melayani dan menyediakan berbagai fasilitas untuk menjaga penampilan rambut Anda tetap cool. Itu adalah moto saya kali ini untuk usaha barbershop saya. Yang selanjutnya, kita masuk ke aspek pertama, yaitu menentukan brand. Kenapa saya menentukan brand terlebih dahulu? Karena seperti yang kita ketahui bahwa usaha-usaha terkenal di dunia, di Indonesia, bahkan di daerah kawan-kawan sendiri, pasti mereka itu memiliki hal yang membuat pelanggan selalu datang ke tempat usaha mereka, yaitu yang saya namakan sebagai brand. Brand di sini maksudnya adalah ketika suatu usaha itu berbeda dari tempat lainnya, dan memiliki suatu daya tarik tersendiri, sehingga pelanggan itu merasa nyaman, merasa dipedulikan, dan mereka itu merasa semua yang mereka inginkan itu tersalurkan di tempat usaha
teman-teman semua. Dan untuk kali ini, usaha saya barbershop ini adalah usaha yang berkaitan langsung dengan pelanggan, yang mana barbershop ini adalah suatu usaha yang berkaitan dengan dunia lifestyle, sehingga brand itu sangat berpengaruh untuk kesuksesan usaha saya sendiri. Untuk mendukung brand saya mempunyai 4 poin. Yang pertama yaitu semua orang punya style. Saya selalu membawa kalimat ini bahwa semua orang punya style agar kita pede dengan style kita masing-masing. Yang kedua, punya style sekarang terjangkau. Tidak mungkin pikiran kita pada zaman dulu untuk memiliki style yang keren itu harus mengeluarkan uang yang banyak. Namun pada saat ini karena semuanya bisa dijangkau dengan budget yang murah, sehingga saya melayani dan saya memfasilitasi teman-teman untuk menyalurkan stylenya dengan harga yang terjangkau, sehingga siapa saja dapat memiliki lifestyle-nya sendiri. Tidak harus memiliki uang yang banyak, namun kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang murah namun berkualitas. Yang poin selanjutnya yaitu yang tidak ada di tempat lain ada di sini. Maksud saya, ketika teman-teman atau pelanggan mencari hal di tempat lain dan mereka tidak menyediakannya, namun di tempat saya ini, di Barbershop One Heart ini, saya mengupayakan agar semuanya ada. Seperti mungkin gaya rambut yang mereka inginkan, kami memfasilitasinya, dan alat-alat yang mungkin tidak ada di tempat lain akan kami sediakan di tempat kami, sehingga pelanggan akan merasa bahwa ada hal yang eksklusif di barbershop saya ini. Yang terakhir pastinya kenyamanan pelanggan yang nomor 1. Upaya apapun itu akan saya lakukan demi menjaga kenyamanan pelanggan agar mereka merasa one heart atau merasa memiliki chemistry dengan usaha saya ini. Kita lanjut ke aspek selanjutnya, yaitu layanan yang diberikan. Yang mana layanan ini akan saya fasilitasi kepada teman-teman, tidak hanya potong rambut saja, namun saya akan menambahkan beberapa layanan agar pelanggan merasa lebih nyaman dan mereka memiliki opsi yang lebih banyak untuk menjaga penampilan mereka. Seperti potong rambut pastinya, cuci rambut, pijat kepala dan bahu, treatment kumis dan brewok. Jadi tidak hanya rambut bagian atas, namun kami akan menyediakan pilihan untuk treatment kumis dan brewok karena sebagai laki-laki mungkin kumis dan brewok itu merupakan aset, sehingga kami berupaya untuk memfasilitasi hal tersebut. Yang terakhir yaitu vitamin dan minyak rambut sesuai pilihan. Tidak hanya 1 atau 2 pilihan saja, namun kami akan berupaya untuk menyediakan pilihan yang banyak sehingga pelanggan tidak akan bosan untuk memilih vitamin dan minyak rambut yang ada. Aspek selanjutnya, untuk mengembangkan usaha saya ini, saya akan membuat pelanggan kembali. Dengan cara apa? Memberikan fasilitas yang mereka inginkan, seperti WiFi gratis. Kita tahu sendiri ketika kita menunggu di barbershop untuk potong rambut, maka sebagian orang akan jenuh. Oleh karena itu, saya menyediakan WiFi gratis agar mereka dapat menggunakan WiFi tersebut untuk menunggu dengan enjoy ketika mereka ingin pangkas rambut di tempat saya. Yang kedua, coffee atau tea. Ini merupakan option atau pilihan yang mereka inginkan, karena ketika kita nunggu, kita main HP, pasti ada hal yang kurang ketika kita tidak menyeruput kopi atau teh. Oleh karena itu, saya juga akan menyediakan minuman tersebut. Air putih gratis pastinya, diskon atau promo, memberikan kupon. Kupon ini saya maksudkan, misalkan 10 kali pangkas di tempat saya, maka akan mendapatkan 1 kali pangkas gratis, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tempat nyaman dan Instagramable, seperti Gen Z pada saat ini, yang mana sedikit-sedikit foto, sedikit-sedikit diabadikan dalam HP. Oleh karena itu, desain sedetail mungkin akan saya usahakan terlihat Instagramable dan nyaman. Yang terakhir yaitu lokasi strategis, agar dapat dijangkau oleh semua orang dan aksesnya sangat mudah. Aspek selanjutnya yaitu lokasi usaha, masih berkaitan dengan aspek sebelumnya.
Saya akan dalam lokasi usaha ini, saya menargetkan pangsa pasar saya atau siapa pelanggan yang ingin saya eh, guide gitu. Yang pertama pastinya anak-anak muda, orang tua juga bisa. Oleh karena itu saya menentukan tempat yang ramai oleh anak-anak muda dan juga mudah dijangkau oleh mereka, seperti di dekat dekat dengan pasar induk, dekat dengan kafe atau hiburan malam, dan juga berada di jalan utama kota. Selanjutnya untuk faktor atau aspek yang mempengaruhi keberhasilan usaha saya, kita tetap harus merangkum kebutuhan-kebutuhan apa saja seperti peralatan pangkas rambut sehingga kita dapat supaya kita dapat memperkirakan biaya yang akan kita keluarkan. Contoh, di sini kebutuhan untuk barbershop One Heart, pastinya kita membutuhkan botol semprot, gunting sasak, gunting potong rambut, handuk kecil, jepit buaya besar, jepit buaya kecil, penutup badan, mangkok sabun, mesin cukur, pisau cukur, sikat bulu, silet, sisir rambut, dan semua itu sudah saya kira-kira jumlah dan harganya, yang mana totalnya sekitar 1.405.000. Dan hal tersebut sudah sangat lengkap sekali, sudah dapat mendukung usaha barbershop One Heart ini. Ke aspek selanjutnya yaitu perlengkapan toko, tidak hanya perlengkapan pangkas rambut, namun perlengkapan toko merupakan aspek yang terpenting seperti meja rias, cermin, kursi pangkas rambut, AC, WiFi, dan saya perkirakan dari jumlah dan harganya sehingga mendapatkan total sekitar 7.900.000. Seperti itu. Dan ke aspek selanjutnya, yaitu biaya operasional. Kita juga harus menentukan biaya demi biaya agar kita dapat mengira-ngira nih, modal berapa yang dapat kita keluarkan sehingga modal tersebut terpakai secara efisien. Oleh karena itu, saya menggunakan aspek biaya operasional seperti biaya air, yang mana per bulannya 250.000, biaya listrik 275.000 per bulan, karena penggunaan mesin-mesin cukur itu lumayan menggunakan banyak listrik. Dan biaya tak terduga 250.000 ini saya masukkan ke dalam biaya operasional karena kita belum tahu nanti usaha saya akan berjalan dengan lancar atau mungkin ada kerusakan alat atau kerusakan bangunan sehingga saya tetap akan menyediakan biaya tak terduga. Mungkin biaya tak terduga ini jika tidak terpakai di bulan pertama, maka akan saya simpan untuk biaya tak terduga di bulan kedua dan seperti itu selanjutnya. Dan yang terakhir pastinya gaji karyawan, yaitu sekitar 1.500.000 per bulan, sehingga total biaya operasional 2.275.000 per bulannya. Lanjut ke aspek selanjutnya, yaitu promosi. Mau nggak mau, usaha apapun itu memerlukan promosi. Apalagi di zaman saat ini, yaitu semua hal itu sudah tercangkup ke dalam internet, sehingga baik usaha dari bidang apapun, kita memerlukan promosi. Dan saya pastinya memilih jalan promosi yang pertama, yaitu melalui media sosial, seperti Instagram, Facebook, website, YouTube, dan lain-lain. Karena media sosial ini merupakan media yang sangat dipakai oleh banyak orang saat ini, sehingga sangat mudah diakses, dan semua orang dapat melihatnya. Sehingga promosi melalui media sosial, menurut saya, adalah cara yang paling efisien untuk mengembangkan usaha kita. Dan tidak lupa juga cara kedua yaitu konvensional. Kita juga melalui media cetak seperti kita menempelkan banner atau mungkin yang paling basicnya kita memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan sehingga mereka akan menyampaikan mulut ke mulut kepada orang atau kawan-kawannya. Dan biaya promosi, saya menerapkan saya memberikan uang 500.000 ke dalam biaya promosi. Kenapa? Karena kita juga akan memerlukan orang yang memiliki followers banyak seperti di Instagram, Facebook, atau YouTube untuk sebagai brand ambassador ataupun mereka yang mempromosikan tempat usaha saya ini, sehingga akan banyak pelanggan yang datang ke barbershop One Heart ini. Selanjutnya yaitu analisis keuntungan. Setelah kita menentukan biaya perlengkapan, peralatan, operasional, dan promosi, saya
menganalisis keuntungan usaha barbershop saya ini. Yang pertama yaitu biaya peralatan 1.405.000, biaya perlengkapan 7.900.000, biaya promosi 500.000, biaya sewa lokasi 1 juta per bulan, dan ini tidak semua tempat lokasi sama, namun di tempat saya pasarannya atau biaya umumnya yaitu 1 juta per bulan, tergantung strategis atau tidak tempat tersebut, dan biaya modal operasional yaitu sekitar 1.250.000 per bulan, gaji karyawan 1.500.000 per bulan, dan total dari biaya awal untuk mengembangkan usaha ini atau untuk membangun usaha ini yaitu 13.555.000. Masih di analisis keuntungan, di sini saya ingin menentukan keuntungan per bulan yang akan saya dapatkan ketika usaha saya ini mulai berjalan. Misalnya untuk biaya pangkas rambut yaitu 15.000 per orang, dengan asumsi akan ada sekitar 15 orang pelanggan setiap harinya. Maka penghasilan yang didapatkan yaitu sekitar 225.000 per hari. Jadi penghasilan yang didapatkan selama sebulan yaitu 6.750.000. 6.750.000 ini masih biaya kotor. Dan untuk pembukaan di awal pertama wajar jika belum balik modal. Hal ini dikarenakan mengeluarkan biaya untuk pembelian peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Pada bulan berikutnya, perlu mengeluarkan biaya bulanan yaitu sekitar 3.750.000, di mana biaya bulanan ini termasuk yang di slide berikut sebelumnya ini, seperti biaya sewa lokasi 1 juta per bulan, biaya modal operasional 1.250.000 per bulan, dan biaya karyawan sekitar 1.500.000 per bulan. Sehingga akan ada biaya bulanan sekitar 3.750.000. Jadi ketika kita ingin menghitung laba bersih kita, maka hasil setiap bulan sekitar 6.750.000 tersebut kita kurangi dengan biaya bulanan, yaitu 3.750.000. Sehingga ditemukanlah atau didapatkanlah hasil bersih dari usaha barbershop One Heart, yaitu 3 juta rupiah. Oke. Dan aspek yang terakhir, ketika barbershop saya ini sudah berhasil dan anggapannya profit konsisten setiap bulannya, yaitu 3 juta, maka bisa menambah keuntungan lagi melalui jalur lainnya. Yang saya maksudkan di sini ketika pendapatan saya sudah konstan setiap bulannya, maka saya akan membuka atau scale up barbershop seperti kursus potong rambut atau franchise barbershop atau membuka cabang, sehingga penghasilan saya akan bisa lebih banyak lagi dari usaha barbershop ini. Dan scale up ini perlu dilakukan oleh setiap usaha agar usaha tersebut berkembang, tidak hanya di situ-situ saja. Dan yang terakhir, kita sudah selesai di materi studi kelayakan bisnis yang saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan mengenai studi kelayakan bisnis yang mana saya mengambil contohnya yaitu usaha barbershop One Heart dapat dicerna oleh teman-teman, dan mungkin kalau ada kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Sri Wahyuni yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk mempresentasikan studi kelayakan bisnis yang telah saya diskusikan sendiri. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.